Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada, kini kita berjumpa lagi di channel kami, Hidayah dan Hikmah, yang selalu menambah khazanah keislaman untuk memperkuat keimanan kita, dengan mengetahui isi kandungan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah selalu memberi nikmatnya kepada kita semua, termasuk kesehatan dan rezeki yang berkah dan segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini pembahasan tentang Surah Yunus. Yunus adalah nama seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Surah Yunus surat ke-10 dalam susunan Mushaf Al-Quran dan terdiri dari 109 ayat. Surah Yunus termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Al-Isra dan sebelum surat Hud. Dinamai surat Yunus karena surat ini mengisahkan Nabi Yunus alaihi salam bersama pengikutnya yang punya keteguhan iman. Dalam ayat 98 sampai 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Ayat ke-99, artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Sedang ayat yang ke-100, yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendaknya. Allah menunjuki dan memudahkan seseorang beriman, bila orang itu mau memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang telah disampaikan kepada para rasulnya, dan dia memandang hina dan mengazab setiap orang yang tidak mau memahami dan mengamalkan ayat-ayatnya, karena hal itu berarti mereka menafikan ajakan rasul untuk mengikuti jalan yang lurus yang telah dibentangkannya. Di antara sunnahnya ialah memberi manusia akal, pikiran, dan perasaan yang membedakannya dengan malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal, pikiran, dan perasaan, manusia menjadi makhluk yang berbudaya, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, baik untuk dirinya, untuk orang lain maupun untuk alam semesta ini. Kemudian amal perbuatan manusia diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya itu. Perbuatan baik dibalas dengan pahala dan perbuatan jahat dan buruk dibalas dengan siksa. Di samping itu, Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan agamanya yang menerangkan kepada manusia mana yang baik dilakukan dan mana yang terlarang dilakukan. Manusia dengan akal, pikiran, dan perasaan yang dianugerahkan Allah kepadanya dapat menilai apa yang disampaikan para rasul. Tidak ada paksaan bagi manusia dalam menentukan pilihannya, baik atau buruk. Dan manusia akan dihukum berdasarkan pilihannya itu. Ayat ini menerangkan bahwa jika Allah berkehendak agar seluruh manusia beriman kepadanya, maka hal itu akan terlaksana, karena untuk melakukan yang demikian adalah mudah baginya. Tetapi Dia tidak menghendaki yang demikian. Dia berkehendak melaksanakan sunnahnya di alam ciptaannya ini. Tidak seorang pun yang dapat mengubah sunnahnya itu kecuali jika Dia sendiri yang menghendakinya. Kaum Nabi Yunus adalah kaum yang beriman dalam keadaan taklif, sehingga iman itu berfaedah bagi mereka. Nabi Yunus diutus kepada penduduk kota Nainawa untuk menyampaikan agama Allah, tetapi mereka mengingkari seruan itu.
Yunus menerangkan kepada mereka bahwa jika mereka tidak juga beriman, Allah akan menurunkan azab kepada mereka setelah 3 hari. Pada hari ketiga, Yunus menghindar dari negeri itu. Pada pagi hari yang dijanjikan itu, mereka melihat tanda akan kedatangan azab itu. Oleh karena itu, mereka mencari Yunus, tetapi Yunus tidak mereka temui. Lalu mereka berkumpul bersama keluarga dan binatang ternak mereka di tengah lapang memohon kepada Allah agar azab yang dijanjikan itu tidak ditimpakan kepada mereka dan mereka menyatakan iman kepadanya. Allah menerima tobat mereka dan membatalkan penurunan azab kepada mereka. Kemudian Allah memberikan kepada mereka kesenangan hidup sampai akhir hayat mereka, sebagai balasan dari keimanan mereka. Banyak hikmah yang dapat dari surah Yunus, atau ayat 98 sampai ayat 100. Yang pertama, Allah memberi akal, pikiran, perasaan kepada manusia untuk menimbang yang baik dan yang buruk. Dengan akal manusia bisa hidup sejahtera dan selamat di dunia dan akhirat. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja membuat seluruh manusia menjadi muslim. Karena Allah yang mengatur alam semesta, akan tetapi Allah dan Rasul-Nya tidak memaksa manusia mengikuti pesan Allah segala aturan yang ada. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja membatalkan azab yang akan turun. Jika manusia langsung bertaubat, tidak ada yang sulit bagi Allah. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bisa menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.